Assalamualaikum Bunda-Bunda, selamat siang, selamat datang di Bisma Bincang bersama Sisma. Bunda-bunda, ini akan ada informasi penting untuk bunda-bunda yang baru saja melahirkan atau baru pertama kali menjadi seorang ibu ataupun yang sudah pernah berpengalaman menjadi ibu. Tentunya walaupun sudah berpengalaman akan ada 1000 kekhawatiran, kecemasan apabila terjadi sesuatu terhadap bayi kita yang tentu saja baru lahir. Tapi jangan takut, nanti di sini kita akan membahas beberapa tanda bahaya pada bayi baru lahir bersama narasumber kita yaitu Bu Bidan Ana Metiarani. Terima kasih Mbak Yuli atas kesempatannya hari ini. Sebelum kita lanjut, kita belajar bareng-bareng ya mengenai tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Perkenalkan dulu, nama saya Bidan Ana Metiarani. Saya biasa dipanggil Bidan Ana. Saya bekerja di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika sebagai seorang bidan di ruang bersalin. Apa sih yang dimaksud dengan tanda bahaya bayi baru lahir itu? Nah, tanda bahaya bayi baru lahir itu adalah tanda gejala yang dialami bayi yang memerlukan pemeriksaan segera. 1 bulan pertama kehidupan merupakan masa yang paling penting untuk kelangsungan hidup bayi selanjutnya, yaitu di usia 0 sampai 28 hari. Soalnya bayi itu yang awalnya di dalam rahim, yang terjaga kehangatannya, terus terlindungi, jadi perlu adaptasi di dunia luar. Di sini peran orang tua itu sangat penting ya Bunda, untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi di masa mendatang. Mbak Ana, Bu Bidan Ana, apa saja sih tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir dan apa saja langkah awal yang harus kita lakukan penanganan yang tepat kalau di rumah apabila terjadi salah satu dari tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir tersebut? Jadi saya sebutkan dulu ya Mbak Yuli, apa aja sih tanda bahaya bayi baru lahir itu. Yang pertama, itu ada demam atau panas tinggi. Yang kedua, ada diare. Yang ketiga, ada muntah. Kemudian ada bayi kedinginan. Kemudian ada kuning, terus ada kejang, terus ada tali pusat merah, sampai bernanah, berbau, kemudian ada sesak nafas, bayi lemah, malas menyusu, terus kemudian ada tinja yang berwarna pucat. Baik, bagi bunda-bunda yang mempunyai bayi baru lahir di rumah, apa saja yang harus dilakukan dan kenapa harus dilakukan hal itu? Mari kita tanyakan langsung kepada narasumbernya. Baik Mbak Yuli, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika bunda-bunda punya bayi baru lahir di rumah? Nah, yang pertama itu pastikan bayi mendapat pemeriksaan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Kemudian bayi mendapat imunisasi HB0 saat lahir ya Mbak. Terus bayi mendapat pemeriksaan SHK, screening hipertiroid kongenital, kemudian bayi mendapatkan pemeriksaan PJB, jadi pemeriksaan jantung bawaan. Selain itu bayi juga harus diberi ASI selama 6 bulan. Jangan dikasih makanan apapun, bahkan air putih, madu seperti itu nggak boleh. Nanti terus berlanjut selama 2 tahun. Terus ada lagi jaga kehangatan bayi. Jaga kehangatan bayi, jaga kebersihan bayi. Sebelum kita merawat bayi ya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Seperti itu ya Mbak Yuli. Terus susuin bayi sesering mungkin, dekap bayi dengan kehangatan, jalin kasih sayang dengan bayi dengan mengajak bicara, menatap bayinya. Gitu. Nah, kenapa harus dilakukan? Ya, karena 2/3 bayi di Indonesia mengalami kematian itu pada usia 1 sampai 28 hari. Nah, kalau misalnya bayi mendapatkan pemeriksaan yang lebih awal, jadi akan mengurangi
angka kematian bayi di Indonesia ini. Baik Mbak Ana, sekali lagi pertanyaannya. Itu bisa kita pelajari atau bisa kita dapat dengan cara kita apakah ada di buku KIA atau melihat sosmed atau di mana? Kalau di buku KIA kira-kira di halaman berapa, terus ada tata cara pelaksanaannya juga apa tidak? Baik, nah sebenarnya semua yang kita bahas hari ini itu lengkap sekali di buku KIA ini dari Kemenkes. Jadi bagi ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang baru punya bayi baru lahir, ibu nifas itu lengkap sekali di sini. Nah, yang kita bahas tadi itu ada halaman di halaman 40 dan 41. Sudah lengkap ya? Udah ada lengkap gambar-gambar. Ini ada demam, panas tinggi, ada diare, ada dingin gitu. Terus ada kejang, kulit mata kuning, lemah. Nah, demam tinggi udah. Kalau diare itu dikatakan diare bayi itu lebih dari 6 sampai 8 kali ya, Mbak. Terutama bayinya itu BAB-nya encer, cair, bahkan berlendir atau berdarah. Kemudian ini dikatakan dingin. Dingin ini jika tangan bayi, telapak kaki, telapak tangan itu dingin, terus bayinya menggigil, terus area sini, mulut sama hidung sini memar biruan. Nah, dikatakan kejang itu biasanya bayinya matanya mendelik, terus mulutnya mencucu, tangannya seperti menari. Kemudian bayi dikatakan kuning. Nah, kuning itu ada dua, jadi ada kuning yang fisiologis dan juga kuning yang tidak normal. Nah, apabila kuning yang normal itu tidak lebih munculnya itu biasanya 2 hari, nah berangsur membaik selama 14 hari. Nah, dikatakan kuning yang tidak normal itu kurang dari 24 jam itu udah muncul, Mbak. Terus lebih dari 14 hari juga masih muncul kuningnya. Jadi langkah awal ketika bayi kuning itu sesering mungkin disusuin ya Mbak Yuli. Sering disusuin ya bunda-bunda. Terus apabila bayi mengalami kecukupan nutrisi, jadi itu kan sering pipis, sering BAB, itu nanti akan zat yang bikin kuning, zat bilirubin itu akan larut dalam BAB dan pipisnya itu. Terus ada juga lemah. Bayi lemah itu tidak mau menyusu, tahu-tahu lemah, terus pengennya tidur terus gitu, Mbak. Terus ada juga menangis atau merintih. Apabila bayi menangis itu wajar ya Mbak, kalau misalnya lapar minta nenen, terus pipis, puput nggak diganti biasanya akan rewel. Nah, tetapi kalau bayi itu merintih terus menerus itu ya harus diwaspadai. Selain itu juga di sini ada muntah-muntah Mbak. Jadi dikatakan bayi muntah-muntah itu lebih dari 5 kali sehari, bahkan sampai kehijauan, seperti itu. Terus ada juga sesak nafas. Nah, ditandain sesak nafas itu jika bayi ada tarikan dinding dada di sini. Biasanya bayi kan lebih cepat ya Mbak ya. Nah, ini jadi ada tarikan dinding dada. Terus kemudian tali pusat kemerahan sampai dengan dinding perut berbau bernanah. Itu harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Ya, terus tidak mau menyusu, misalnya menyut putingnya lemah, pengennya tidur terus, nangis terus gitu ya harus waspada. Terus yang terakhir ada tinja. Tinja bayi itu normalnya berwarna coklat atau kuning. Nah, ini kalau bayi kita mengalami tinjanya berwarna pucat, ya harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Nah, seperti itu Mbak Yuli. Terus ini bunda-bunda di rumah juga jangan lupa di buku KIA ini juga ada lembar pemantauan harian bayi baru lahir. Jika bayi-bayi bunda mengalami kejang yang saya sebutkan tadi, itu nanti ditulis di sini, dicentang. Kalau misalnya tidak mengalami ya distrip saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Berarti di buku ya sudah lengkap semua ya Bunda untuk wawasan tanda bahaya pada bayi baru lahir dan apa saja yang harus dilakukan. Yang terbaik adalah tetap dibawa ke tenaga kesehatan apabila mengalami salah satu tanda bahaya pada bayi baru lahir tersebut ya.
Baik bunda-bunda, sebelum acara ini kita tutup, kita olah sedikit kembali untuk mengingatkan apa saja ya tadi tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah adanya tarikan dinding dada atau sesak nafas, napasnya tiba-tiba berat, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian tiba-tiba demam disertai kejang, bayi tiba-tiba malas, tidak mau menyusu, tali pusat yang berbau atau bernanah, dan satu lagi bayi berkuning antara kelopak mata sama badannya, seluruh tubuhnya kuning, juga harus segera dibawa ke tenaga kesehatan atau rumah sakit terdekat. Baik bunda-bunda, sebelum acara ini kami tutup, di sini saya akan menginformasikan informasi penting untuk bunda-bunda dan teman sejawat yang berada di sekitar Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, bahwa kita sudah mempunyai 2 dokter spesialis kandungan. Yang pertama ada Dokter Kausar. Beliau praktek mulai hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 7 pagi sampai dengan selesai. Yang kedua ada Dokter Agung, spesialis kandungan. Beliau berpraktek di hari Senin sampai dengan Rabu, dimulai jam 14 sampai dan jam 18. Tapi bunda-bunda jangan takut, hari Senin sampai dengan Rabu untuk bidan-bidan dan teman sejawat serta bunda-bunda apabila mau melahirkan, mau ada kewaspadaan pada kehamilannya, bisa langsung ke Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, karena beliau 24 jam berada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika untuk membantu semua keluhan bunda-bunda dan teman sejawat yang berada di sekitar Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Satu lagi, untuk bunda-bunda yang berwarga Boyolali yang melahirkan di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika akan mendapatkan fasilitas akte serta pembuatan KK terbaru dengan syarat-syarat tentunya yang sudah berlaku. Gratis ya Mbak? Ya, secara gratis Mbak Ana. Baik, terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Kita ketemu di lain kesempatan dengan pembahasan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.